tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan pimpin kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan saat ini kami mau membuka ibadah kami Tuhan. Pimpin dari awal hingga akhir, kami percaya hanya kuasa dan kemuliaan-Mu yang nyata pada pagi hari ini, dan biarkanlah hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami. Kami siap beribadah Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam pimpinan kebenaran-Mu dan puji-pujian dan penyembahan kami mengagungkan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami siap. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih
tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yesus, kami rindu dipimpin oleh Roh Kudus. Kami rindu setiap kami mendengarkan perkataanmu dengan benar dan melakukannya, dan berbahagialah kami yang sanggup dan dipimpin Tuhan untuk terus bergantung kepada Tuhan melalui kebenaran-Mu. Kami siap Tuhan belajar firman-Mu, dan berkatilah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang menunjukkan kualitas hidup, diambil dari Galatia 5 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena itu sungguh-sungguh merdeka. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita memang sudah merdeka, bukan hanya merdeka karena sebuah hal yang kita sudah rayakan, bukan itu, tetapi merdeka yang sesungguhnya adalah kita menghidupi kemerdekaan itu. Artinya kita benar-benar hidup di dalam kemerdekaan itu, karena kita bukan merdeka karena satu ketaatan yang kita lakukan, tetapi karena Yesus telah memberikan kemerdekaan, atau kita dibenarkan, dimerdekakan oleh kuasa Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah membebaskan kita dari hukum-hukum Taurat, daripada segala tuntutan yang tidak mampu kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga sudah diampuni dari dosa kita, karena tidak ada satupun dari kita yang tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, Paulus menegaskan di situ supaya kita sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan Galatia 2 ayat 20-21 berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri, dikatakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kasih Allah diwujudkan dengan pengorbanannya. Dan itu diberikannya kepada kita. Kalau ada penegasan aku hidup tetapi bukan aku lagi, artinya ada kualitas hidup, Bapak Saudara. Apa yang Alkitab ajarkan tentang kualitas hidup dari teks ini? Di tengah masalah yang dihadapi, Paulus menegaskan, bukan lagi kegiatan, bukan berarti kegiatan keagamaan itu tidak penting. Tidak, Paulus sedang mengingatkan mereka perlu ingat apa yang mereka lakukan, perbuatan baik yang mereka lakukan, tindakan-tindakan itu buah dari iman kepada kasih karunia yang kita terima, tetapi bukan untuk menambahilah. Sedangkan konflik yang terjadi di jemaat Galatia, mereka berpikir bahwa mereka sedang berpikir keselamatan itu tidak di dalam anugerah, tetapi ada tindakan dengan ritual, dengan tradisi, semacam sunat, dan itu dijadikan permasalahan. Tetapi saya mau katakan, ada 4 hal penting yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita perlu hidup taat sepenuhnya untuk Kristus. Taat adalah buah kepercayaan kita karena anugerah Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena itu berdirilah teguh. Dikatakan itu sebuah penekanan di mana kita harus teguh di dalam anugerah Kristus, karena kita sudah dimerdekakan dan kita terlibat pada kehidupan yang benar, yaitu melayani. Janganlah mengubah kebebasanmu menjadi kesempatan untuk berkompromi. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam Roma 6 ayat 1-4 itu jelas, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dikatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang ingin saya tekankan penting adalah hidup taat sepenuhnya untuk Kristus. Karena Kristus juga memberikan sepenuhnya anugerahnya. Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan bukan karena kita benar. Kita dibenarkan bukan karena kita baik, tetapi karena kita banyak kekurangan. Kita memiliki dosa, tetapi Allah sepenuhnya menerima kita, menganugerahkan. Dan kita harus menyadari, kita bukan malah melemahkan hidup kita dan berkompromi, dan kita melakukan dosa kembali. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang menjadi penting, hidup dalam kasih. Kalau tadi kita totalitas menyerahkan hidup kita pada Tuhan atau Kristus, pimpinan Kristus. Yang kedua, kita hidup dalam kasih. Mengapa? Karena kita juga menerima kasih Allah. Apa yang kita terima, Injil kasih karunia itu, Tuhan mengawalinya dengan kasih. Oleh sebab itu kita diingatkan bahwa orang yang hidup dalam kasih karunia iman justru memiliki kekuatan untuk mengasihi juga sesama kita. Bukan karena mereka pantas untuk kita kasihi, tetapi karena kita rindu mereka mengenal Kristus. Amin. Itu menjadi penekanan juga. Dikatakan di situ Galatia 5 ayat 14-15, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menela, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara, ternyata ada penekanan penting. Orang-orang yang hidup berkualitas, menunjukkan kualitas, adalah orang-orang yang cenderung hidup di dalam pimpinan kasih. Kenapa saya katakan? Karena mereka mengalami kasih karunia. Kalau kita melakukan sesuatu karena kita berharap memperoleh sesuatu, artinya kita tidak sedang mengasihi Allah, tetapi kita sedang mengasihi diri kita. Kalau kita menjadi jemaat, kita beranggapan bahwa kita akan dapat apa dari gereja, akan mendapat apa, berarti kita sedang mengasihi diri kita, bukan mengasihi Allah. Karena kalau kita ditanya balik, motivasi kita mengikut Allah berarti kita akan mendapat apa. Selama kita berpikir kita mendapat apa, kita tidak sedang mengasihi Allah, tetapi kita sedang mengasihi diri kita. Sedangkan Allah mengasihi kita total. Oleh sebab itu, kita juga harus mengasihi pekerjaan Tuhan dengan total. Kita harus mengasihi orang lain dengan total, Bapak Ibu Saudara. Tanpa syarat. Kita tidak nunggu orang itu baik. Kita tidak nunggu orang-orang itu berubah, tetapi kita mau kasih mereka. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah kita harus taat sepenuhnya untuk Kristus. Yang kedua, hidup dalam kasih. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah hidup dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara, Galatia 2 ayat 20-21 tadi mengingatkan kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini menjadi satu peringatan. Dan hidup kita yang kita hidupi sekarang yang ada ini bukan hidup karena sembarangan, tetapi karena sudah mengalami pengenalan akan kasih karunia Allah. Artinya apa? Kesempatan dan momentum yang Allah percayakan dalam hidup kita, yang kondisinya saat ini mungkin di tengah kondisi yang berat, tetapi Tuhan minta kita tidak bebal. Kita sungguh-sungguh memiliki hati yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Tidak menunda, tidak menjadi orang yang bodoh, tidak menjadi orang-orang yang tidak mengerti mengapa Allah menciptakan dan memerdekakan kita. Rasanya aneh kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya menambahkan referensi dalam Efesus 5 ayat 16-17 berkata demikian. Firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menunda waktu kita karena kita tidak tahu kesempatan kita. Kita jangan berpikir bahwa waktu ini akan terus ada untuk kita. Tidak. Kalau kita sudah berhenti kesempatan, kita tidak bisa melakukan yang terbaik, maka kita menjadi orang yang hidup tidak dalam kebijaksanaan. Kita dimerdekakan untuk memiliki kualitas. Apa? Kualitas menentukan perencanaan hidup kita. Kita mau lakukan apa untuk Tuhan? Kita mau melakukan apa yang baik untuk Tuhan? Dan kita mulai bijaksana dengan sungguh-sungguh. Kita pikirkan bahwa hidup kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh semaunya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, hidup yang paling juga ditekankan adalah hidup oleh Roh. Hanya ada dalam satu cara, yaitu dengan menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Kita harus melawan setiap keinginan daging yang masih mau menguasai kehidupan kita. Dikatakan di situ jelas ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam Roh menjadi penekanan yang ingin saya sampaikan. Kita bisa melakukan kehendak Allah ketika kita rela dipimpin oleh Roh. Tetapi kalau kita tidak melihat Roh
tidak merasakan pimpinan roh itu, maka yang menjadi pertanyaan adalah kita sedang tidak berada dalam lingkungan atau pimpinan atau track yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tuhan menuntun kita hidup dalam roh. Kalau kita memilih jalur kita sendiri, kita akan merasakan ketidakbebasan dalam hidup yang sungguh-sungguhnya. Bapak Ibu Saudara, saya mendengar ilustrasi yang menarik. Kalau seseorang mendengar kata bebas dan merdeka atau bebas lah. Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, apakah artinya kita bebas sebebas-bebasnya? Bapak Ibu Saudara pernah membayangkan ikan memiliki kebebasan. Dia bebas berenang di dalam air. Dia bebas melakukan apa saja di dalam air. Tetapi ketika ikan itu berpikir dia ingin melompat ke daratan, karena dia merasa ada kebebasan yang lebih daripada yang sudah diatur oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ikan itu mati, dan ikan itu tidak mengalami kehidupan dan tidak bisa menikmati kebebasan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita harus tahu lingkungan yang Allah ciptakan untuk kita. Kebebasan yang Allah ciptakan bukanlah kebebasan yang sesuai versi kita. Tuhan sudah menetapkan jalannya kebebasan kita dan kita diminta menikmatinya. Apa? Yaitu dengan kita sungguh-sungguh hidup dalam roh. Di mana roh itu menuntun setiap jalan hidup kita. Dan bagaimana kita juga hidup bergantung kepada perkataannya. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi penting. Kadang-kala kita berpikir bahwa kita hidup mau semaunya sendiri. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita semaunya sendiri, semakin kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Karena kehidupan ini diatur oleh Tuhan. Kita diberikan pegangan hidup kita, yaitu firman Tuhan. Saya ingin mengakhirinya dengan 3 langkah praktis. Yang pertama, ketika kita mau berada dekat dengan Tuhan Yesus, petunjuknya adalah firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Ketika Bapak Ibu Saudara meninggalkan firman-Nya, artinya ada sesuatu yang salah. Bapak Ibu Saudara memilih kebebasan yang di luar yang dirancangkan Tuhan. Artinya hati Bapak Ibu Saudara tidak sedang dipimpin roh. Karena roh, orang yang dipimpin oleh roh akan melekat dengan firman. Karena tidak mungkin tidak. Dan yang kedua, ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, anugerah, kita akan rela sungguh-sungguh berubah sikap oleh karena kekuatan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu tidak main-main kekuatannya. Ketika Bapak Ibu Saudara belajar tentang bagaimana bersuka cita di tengah penderitaan, bagaimana kita tidak kendor di dalam melayani Tuhan, rohmu tetap menyala-nyala. Sebetulnya kalau dipikir secara logika, kekuatan tubuh kita tidak akan pernah mampu menopang kondisi diri kita. Tetapi ketika kita bergantung pada roh, di tengah kesulitan dan beban hidup kita, kita akan bisa berkata, bukan karena kekuatanku. Akan ada sukacita. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak punya alasan yang masuk akal, tetapi Bapak Ibu Saudara akan diberikan ketenangan oleh roh. Karena Bapak Ibu Saudara sadar Tuhan telah memberi sesuatu dan Tuhan tidak pernah memberi yang buruk. Pengalaman dengan Tuhan akan memberikan ketentraman, ketenangan kita. Relakan dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus bukanlah teori, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, Pak, saya sudah dipimpin Roh Kudus. Saya harap itu bukan sebuah pernyataan,
tetapi sebuah pengalaman, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, kita selalu mengakui kebaikan Allah. Ini sangat praktis. Kita perlu mengucap syukur. Kenapa ketika saya menyampaikan renungan setiap hari saya katakan hari baik? Apakah itu berarti hari yang saya lalui baik? Apakah karena saya merasa setiap hari yang saya lewati tidak ada masalah? Tidak, Bapak Saudara. Justru ada masalah dan saya berusaha mengenal Tuhan. Ternyata kebaikan Tuhan bukan diukur saat Tuhan baik saja. Nah, ini salahnya orang Kristen. Kadangkala ketika diberi saja dia bisa berkata terima kasih, give thanks. Tetapi saat Tuhan tidak beri, apakah manusia bisa berkata baik untuk Tuhan? Karena Tuhan tidak memberi, Tuhan tidak meminta sesuatu untuk kita. Mengapa kita memberi syarat untuk Tuhan ketika mengucapkan baik? Mengapa kita harus memberi syarat untuk Tuhan? Untuk kita bilang, oh God is good. Kenapa kita beri syarat? Ketika saat kondisi kita baik, seolah kita bisa berkata God is good. Itu seperti syarat. Sedangkan Tuhan memberikan anugerah keselamatan. Tidak melihat kondisi kita. Tidak melihat seburuk apa kita. Dan dia berkata engkau istimewa dan kukasihi. That's it. Cukup. Cukup itu. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Ini harus kita sungguh-sungguh lakukan. Kebaikan Allah harus kita akui dengan kerendahan hati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dengan kami. Ada banyak pilihan untuk kami beralasan, tetapi saat ini kami diteguhkan, diperbarui pikiran kami bahwa anugerah-Mu sempurna. Kami tidak sedang melakukan tindakan yang menyenangkan Engkau, tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Tuhan, mampukan kami mendengar firman-Mu dan melakukan. Dan saat ini kami memohon berkat juga kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Gereja Baptis Ambarawa. Diberkatilah dengan sukacita, diberkatilah dengan damai sejahtera, diberkatilah dengan pimpinan Roh Kudus, diberkatilah setiap aktivitasnya. Dan kami percaya setiap kekhawatiran, setiap kelemahan, setiap kesakitan dalam nama Yesus, Tuhan akan tolong dan Tuhan akan sembuhkan. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan kekal selama-lamanya. Diberkatilah seluruh jemaat Gereja Baptis Ambarawa sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan